Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan Kiat juga sekarang akan men-sharing momen bahagia kepada rekan-rekan media pada malam hari ini. Ini ketiga kalinya ya Wak, kita bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak media. Kalau yang dulu pertama pada saat membuka kartun sebelum, yang kedua yaitu saat kegiatan pada bulan puasa sebelum menjelang lebaran. Dan yang sekarang kami juga akan membagi momen kebahagiaan ini karena kami akan membuka galeri dan juga pameran. Dan sebelum kita masuk ke acara ini, perkenalkan kami akan membawakan sebuah lagu dari tim Kartun, yaitu dari desa kami, Kartun Village Sidoarjo. Kepada teman-teman, ayo kita mempersiapkan diri. Sekali atas kehadirannya pada malam hari ini, sudah jauh-jauh datang ke Kartun Village. Nah, di sini tadi kami ingin berbagi bahagianya ya. Kalau kemarin memang kita sudah membuka sekolahan. Nah, di malam hari ini kami ingin memaparkan beberapa plan di mana kita mau meluncing sebuah galeri di desa atau yang disebut dengan Village Gallery Key Art Project, Bapak-bapak. Jadi memang agak berbeda karena lokasinya nyempil nih di desa dan yang biasanya di kota-kota besar, kemudian para kolektor juga ya kadang-kadang adanya di Jakarta ataupun di Surabaya atau Medan, tapi kok ini galerinya itu kok ada di desa yang kecil gitu kan. Jadi ini adalah suatu pergumulan. Sebenarnya 2 tahun yang lalu kami sudah mau meluncing di Jakarta. Hanya saja karena pandemi semuanya merubah plan kami untuk meluncing sebuah galeri. Hingga akhirnya Tuhan berkehendak kita meluncing sebuah galeri dan bersama teman-teman di sini juga peresmian galeri bertepatan dengan pameran dari Kie Kartun, di mana teman-teman yang biasanya itu hanya berkarya di kertas. Dan setelah 10 bulan mereka akhirnya berkaryalah di sebuah kanvas ya. Jadi nanti kita akan melihat karya mereka di sebuah kanvas. Jadi Key Art Project ini adalah suatu galeri yang biasanya seniman-seniman kita ini dari Bali, kemudian juga ada dari
Jogja dan juga dari Jakarta. Jadi seniman-seniman senior itu akan memiliki wadah Key Art Project. Dan untuk Key Art Cartoon Paintings, jadi kalau kita lihat logo di sini, ini adalah yang kita launching, di mana baik Key Art yang membedakan antara seniman Key Art Project yang biasanya adalah seniman-seniman dari Jakarta, Bali, dan juga Jogja. Nah, bedanya kalau Key Art Cartoon Paintings itu adalah dari pemuda seni di desa kartun. Jadi kami berharap nantinya desa kartun ini akan dikenal sebagai desa kartun penghasil lukisan kartun, the center of children joy cartoon paintings in Indonesia. Jadi itu adalah satu harapan besar kami untuk kami bisa dikenal di masyarakat. Dan tentu saja Key Art Project ataupun bersama dengan Key Art Cartoon Paintings juga ingin menampilkan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang berbeda itu dari sisi lukisan ya, stylenya kartun tapi masih mengangkat sisi-sisi dari tradisi bangsa Indonesia, tentu saja untuk semakin kita mengenal dan membangkitkan kembali rasa cinta kita terhadap leluhur kita. Nah, mungkin sedikit sharing mengenai pameran ini, kemudian hasil kolaborasi kami juga dengan salah satu perusahaan akan dipaparkan oleh Bapak Selamat Sentosa. Siap. Aku ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih kunjungannya ya. Untuk memaparkan kenapa Key Art yang di Key Cartoon School di Wadah Key Art itu bekerjasama dengan namanya pihak perusahaan Dua Lighting Collective. Ya, ini logonya masih logo baru, jadi kolaborasi. Nah, Dua Lighting ini ternyata tertarik dengan anak-anak kartun di Sidoarjo. Jadi rencananya kita pertama mengembangkan yaitu lampu. Yaitu kolaborasi antara lukis kartun dengan lampu yang rencananya akan di market di Jakarta, mungkin di luar Jakarta juga. Nah, ini sebenarnya nggak sengaja, tanpa ada apa namanya itu diplomasi atau apa, cuman Tuhan telah mendekatkan perusahaan ini ke sini. Jadi Dua Lighting ini akan bekerjasama dengan Cartoon School yang nantinya untuk pembukaan ini yaitu Key Cartoon Painting ya. Key Art Cartoon Paintings yang mungkin bisa membawa Sidoarjo ini ke kancah internasional. Kita doanya saja ya Mas. Amin. Seperti itu. Ini debat pertama Mas. Jadi pertama kali yang kita akan lakukan untuk membawa nama desa, ya, terutama Purbalingga ya. Oke, terima kasih. Ya, Cuma itu aja. Siap. Nambahin sedikit, jadi Dual Lighting atau sekarang menjadi Dual Collective ini sudah 17 tahun di dunia. Jadi produk-produknya memang 70% adalah produk-produk di luar Indonesia. Nah, mereka ketika itu namanya CEO-nya namanya Pak Robi Permana bertemu dengan kami dan memberikan banyak brainstorming. Jadi brainstorming terkait dengan karya-karya, kemudian diajak kolaborasi dan kami nantinya akan membuat pameran juga di Jakarta. Namanya adalah pameran Pendar Nusantara. Karena adalah company-nya adalah lighting, jadi pamerannya namanya adalah Pendar Nusantara Kartun. Jadi seperti itu. Jadi ini juga merupakan salah satu wujud syukur ya, karena selain kita juga bisa berpameran, ternyata ada juga kita melukis dalam bentuk dalam bentuk lampu-lampu ini. Jadi ini adalah salah satu kolaborasi yang luar biasa dan berkat yang luar biasa. Walaupun kita ada di desa, tapi ternyata karya-karya yang berbicara ya. Jadi sejauh apapun kita ada di desa yang terpencil apapun, tapi ketika kita melakukan sesuatu karya yang baik, pasti itu akan memberikan vibrasi yang baik pula untuk kolaborasi di luar sana. Seperti itu.
Oke, terima kasih. Dan di sini ada Ya. Nah, yang ketiga telah bergabung dengan kami Mbak Anissa Rahman Razizah yang biasa kami panggil Mbak Rahma yang akan sharing apa sih selama persiapan untuk pameran yang sudah dilakukan yang pada Mbak Rahma kami persilakan. Iya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat malam semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman Azizah, biasa dipanggil Rahma. Nah, di sini saya akan men-sharing sedikit pengalaman teman-teman kartun melalui tahap-tahap pameran ini. Sejujurnya kami sangat tidak menyangka karena kami bisa melakukan pameran seperti ini. Karena kita anak dari desa, kayaknya nggak mungkin banget kalau kita bisa pameran seperti ini. Namun, apalah itu jawaban dari Tuhan. Nah, sebelumnya kita bermain kanvas, kita juga bermain kertas terlebih dahulu. Di situ kami belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Kami sangat beruntung karena adanya wadah Kia Art Cartoon School yang didirikan oleh Pak Slamet dan Bu Gita. Karena bagi saya, Kia Art Cartoon School ini sangat mendukung dengan adanya bakat-bakat dan minat-minat anak-anak di Desa Sidareja yang mempunyai bakat melukis. Nah, di wadah ini kami bisa belajar lebih banyak tentang apa itu seni. Selain itu, dari adanya seniman-seniman yang dari luar juga sangat membantu dalam pameran ini. Karena mereka sangat membantu kita dalam mempelajari berbagai teknik dalam berkarya. Dan harapan kami adalah semakin kesini, semakin banyak anak-anak di Desa Sidareja yang ikut berkontribusi di Kia Art Cartoon School. Sip. Sama-sama, keren. Menikmati sejuknya, berharap saja ke Sidareja. Desa Kartun Sidareja, kebangkitan budaya, remaja pemuda, berkarya dan cinta. Kartun Village Sidareja sudah bangkit budayanya, tradisinya warna-warna, seninya beraneka. Hehehe kamu semua, ajak teman dan keluarga, bermain belajar bersama. Kartun Village Sidareja. Umur saya 17 tahun kemarin. Siap. baru ulang tahun. Oh, selamat ya. Cerita dong apa yang digambar nih? Judulnya apa? Judulnya ini Mata Manusia. Ini menceritakan orang suku Dayak yang berpakaian seperti zaman dahulu, yang mungkin belum ada pakai kain atau zaman sekarang. Dan saya menggambar ikan itu karena menggambarkan ikan itu bisa menyelam ke dalam lautan yang dalam agar bisa mendapatkan ide atau energi yang lain dari lautan yang luas. Adaptasinya itu seolah kayak manusia yang ingin mencapai mimpi itu harus beradaptasi. Dan terkadang kenapa sih ada parasut? Nah, parasut ini kan kadang kalau diperlukan saja dikeluarkan. Nah, sebagai manusia kita harus mengelola namanya ilmu hidup ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, emosi itu jangan langsung dikeluarkan, tetapi lebih tenang menghadapi masalah, dan kapan itu harus dikeluarkan ada masanya tertentu seperti itu. Kalau ini meditation, ini lucu banget, anaknya juga satu-satunya, Kabul itu satu-satunya laki-laki, satu-satunya laki-laki yang ada di Kia Kartun. Dan kenapa beruang? Jadi menurut dia beruang itu punya masa hibernasi, jadi meditation di mana tidak ada cadangan makanan
dia harus diam dan harus bisa mengelola energinya supaya lemak di tubuhnya itu yang bisa digunakan untuk gaya hidup. Nah, seperti manusia, terkadang kita punya kehidupan yang harusnya ada saat-saat juga kita untuk silent, diam, mindfulness untuk lebih tenang jalannya. Asik. Keren. Siapa yang mau cerita nih? Satu-satu dulu. Nah, kenalan dulu, namanya siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Elsie Ainistari. Di sini saya akan menceritakan tentang karya saya yang berjudul Gadis Desa. Gadis desa ini pada zaman dahulu adalah anak yang sangat rajin, anak yang sangat periang. Dia suka membantu orang tua tanpa ada alasan-alasan. Dia sangat ikhlas membantu orang tuanya dan dia orangnya sangat ramah. Dan ini kenapa warna-warni? Karena menunjukkan dia itu orangnya tuh periang, orangnya tuh selalu bahagia, melakukan apapun dengan penuh keikhlasan. Itu cerita diri sendiri gitu, gambaran diri itu bukan? Ya, Seperti saya gitu. Ya, umur berapa Mbak? umur saya 16 tahun, 16, kelas berapa? kelas 2 SMK, 2 SMK ya. Jurusannya? multimedia. Wih keren, multimedia. Suka lukis ya. Udah lama suka lukisnya? Atau baru di sini, belajar di sini? Ya, sebenarnya dari kecil sudah Suka gambar. melukis, ya. Oh, oke, dia dipertajam di sini ya. Iya. Oke, siap. Mbaknya, yuk siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nurfadilah dan ini karya saya menceritakan tentang komunikasi. Dan yang seperti kita tahu, komunikasi ini sangat penting untuk kita menyembuhkan kerinduan. Karya ini membawa kita untuk bernostalgia dan bersyukur akan adanya teknologi yang semakin baik ini dan digambarkan dengan permainan telepon-teleponan dari kaleng karena pada zaman dahulu belum ada handphone. Dan kenapa background ini penuh dengan banyak jenis dedaunan? Karena mayoritas Indonesia penuh dengan hutan. Oke. Umurnya berapa tadi Mbak? 15 tahun. 16 tahun. Sekolahnya di mana? SMA Negeri 1 Jowo. Kelas berapa? 11. Kelas 11 ya. Oke. Thank you. Siapa tadi namanya? Mbak? Laila Nurfadilah. Laila. Oke, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salsa. Mhm. Ini lukisan saya yang menggambarkan sosok pengantin Jawa yang tergambar dengan modern. Saya menonjolkan pada bagian pelangkon dan pada bagian kembang goyangnya yang dikenakan untuk mengingatkan kembali terhadap nilai-nilai filosofi yang digunakan. Kembang goyang yang berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa itu adalah pitu, yang berarti pitulungan, dan juga berjumlah 5 ke depan dan 2 ke belakang, yang berarti kecantikan itu tidak hanya terlihat dari luar tapi juga dari dalam hati. Sedangkan pelakon pada mempelai pria itu menggambarkan tanggung jawab untuk memimpin menjadi kepala keluarga dan juga menjaga emosi terhadap segala permasalahan yang akan dihadapi. Waalaikumsalam. Saya Alexa. Di sini saya menggambar seorang wanita dengan rambut gimbal. Wanita ini merasa percaya diri dengan dirinya karena dia sangat pede dengan rambutnya yang kribo. Rambutnya ini menggambarkan tentang pemikiran yang besar. Dia selalu memikirkan sesuatu yang akan dia lakukan matang-matang. Karena dia takut sesuatu yang dia lakukan akan menyakiti orang lain. Dia juga sangat percaya diri sehingga dia memiliki sebuah quotes. Banyak yang membenci bukanlah alasan untuk berhenti menjadi diri sendiri. Kerumitan detail yang digambarkan menganalogikan bahwa sesuatu yang rumit akan dapat diselesaikan dengan kejernihan jiwa. Terima kasih. Ya. Alexa umur berapa nih? 14. 14 berarti kelas berapa? Paling muda. Kelas 3 SMA. 3 SMP. SMP mana? Kaligonang. Ih, luar biasa ya. Keren. Berapa lama nih bikinnya? Ini sebenarnya cuma 2 hari. Wis. Tapi Mbak juga punya ini ya, pemikiran besar ya. Misalnya apa? Insya Allah. Contohnya apa? Contohnya aku nggak play victim. Wih, siap. Cita-citanya apa?
Orang sukses. Oke. Amin. Kecil ini. Iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya akan menjelaskan tentang karya saya ini yang saya buat dengan goresan yang penuh cinta. Asik. Nah, di sini saya menggambarkan wanita Jawa yang sedang melakukan menumbuk. Karena kegiatan ini dilakukan oleh wanita pada zaman dahulu. Jadi lagi lebih dekat lukisannya. Biar terang. Ya. masyarakat Jawa sebelum makan dia harus menumbuk padinya terlebih dahulu. Dan di sini dia menggunakan alat alu dan lesung. Dari perpaduan alat alu dan lesung ini mereka menghasilkan suara yang sangat merdu, selayaknya menumbuhkan juga kesepakatan jiwa antara alam dan manusia. Terima kasih. Siap. Alexa, sorry, siapa tadi? Rahma, Rahma umur berapa? 17, 17. Kelas berapa? kelas 3 SMK, SMK jurusannya? arsitektur, Asik. Keren. SMK mana, Mbak? SMK Negeri 1 Bukateja. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmania Zahra Wibowo, biasa dipanggil Rara. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang lukisan saya. Di sini saya melukiskan salah satu tarian khas dari daerah di Indonesia, yaitu tari ronggeng. Kenapa tari ronggeng? Saya tertarik melukiskan tari ronggeng karena pada mulanya tari ronggeng ini dibawakan oleh laki-laki yang menggunakan pakaian seperti wanita dan menggunakan topeng. Jadi tari ronggeng ini biasa juga disebut tari topeng. Di sini saya menggunakan gambar selendang juga sebagai bentuk energi semangat yang besar dalam membuat karya ini. Di sini juga saya memberikan sedikit aksen doodle karena merupakan salah satu ciri khas dari Jepang. Oke, siap. Ini yang belakang selendangnya ya? Bentuk apa gitu enggak? Masih sebagai kayak alat komunikasi aja sama Oh, objek. siap. Tadi Mbak siapa namanya? Sorry, lupa. Rara, Mbak Rara. Oh, usia berapa? 16 tahun, Kelas? 2 SMK, Semuanya di mana? SMK Muhammadiyah 32, Jurusannya apa? farmasi. Farmasi. Cita-cita jadi? Jadi orang sukses. Oke, semua sama. Oke. Ya, thank you. Mimpi besar. Ini lebih besar. Di sini saya menggambarkan seorang wanita, pandangannya selalu ke atas, Mhm. berarti bahwa mimpinya yang selalu terbang tinggi. Jadi buat kalian semua jangan takut untuk bermimpi, karena jika mimpimu tidak membuatmu takut, berarti mimpi itu masih terlalu kecil. Terima kasih. Asik, keren. Alexa, sip. Ini Alexa lagi. Ya, biasanya Kelihatan ya Alexa yang itu ya. Duduk. Dia udah punya karakter. Yang rambutnya ngombiak. Tapi nggak ada yang botak ya saya. Mau pesen mah? Susah gambarnya. bikinin Nggak apa sih, nggak diterangin nggak apa. Ya, Mbak. Nama lengkap Anissa Rahmanur Azizah. Oke. Saya melukis banyak tentang tradisi-tradisi Jawa dan Indonesia. Kenapa saya melukis seperti itu? Karena saya ingin milenial sekarang itu mengingat masa-masa dahulu, mengingat budaya-budaya Indonesia dan tidak melupakannya. Karena Indonesia sangat kaya dengan tradisi-tradisi dan budayanya. Udah, seperti itu. Betul dilukis selama jangka waktu berapa lama? Mungkin ini karya siapa? Rahma. Memang dilukis di masa pandemi ini ya. Iya. Ini gimana nih masa pandemi ini terhadap produktivitas Rahma dan kreativitas Rahma seperti apa? Sebenarnya sangat mempengaruhi ya, karena biasanya kalau kita teman-teman kartun setiap hari Sabtu dan Minggu itu berangkat ke GIAT, tapi lagi pandemi seperti ini jadinya kegiatan-kegiatan dibatasin. Tapi tetap berkarya terus ya? Tetap berkarya, kan bisa di rumah. Itu gambar di rumah, lukis di rumah. Iya, bisa di rumah juga, bisa ada waktu juga di sini. Terus ada berapa banyak lukisan Rahma yang dipajang di sini? Ada berapa ya? Banyak ya? Iya, Gimana rasanya lukisannya dipajang dan ditonton banyak orang? senang karena nggak nyangka lukisan yang dulunya cuma dipajang di dinding kamar sekarang bisa dilihat banyak orang. Senang ya? Iya. Keren. Oh belum kelar.
Judulnya apa judulnya tadi? Kartun Village. Oh, asik. Keren.